Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah amma ba'da. Jemaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita melanjutkan ngaji kita, permohonan dari jemaah kita untuk mendoakan orang tua yang saat ini sedang sakit, yaitu Bapak Ismail Aksa bin Aksa. Semoga diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liridho ilah wa li syafa'ati rasulina wa ila hadratil Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi. Susun Ismail Aksa bin Aksa. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلى حضرة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وزوجه وذريته وآل بيته الكرام وجميع أمته من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا، خصوصا مالك ذرية الشيخ أحمد الهاشمي ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. 689. Malah kesiram. Tisu Mas Arte. Mas Arte tisu depannya sampean nih. Kopinya diuletin di belakang ya begini. 689 As-Sultanu Zillullahi fil ardi. Bismillahirrahmanirrahim. As-Sultanu, sultan, kekuasaan, pemerintahan, ya dari level yang terendah sampai level tertinggi dalam satu wilayah, ya mulai dari RT, RW terus ke atas sampai presiden. Itu masuk dalam kategori sultan, pemerintahan. Itu zillullahi, perlindungan Allah, fil ardi, di muka bumi. Ya'wi ilaihi ad-dha'ifu, ya'wi memohon meminta perlindungan, ilaihi ke sultan, ad-dha'ifu orang-orang yang lemah. Pemerintah hendaknya melindungi orang-orang yang lemah. Kalau di Undang-Undang Dasar dulu zaman sekolah aja ya, ada yang ingat ya? Yang fakir miskin, anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Apa sampai nih? Kayak guru PMP, zaman saya PMP namanya. Sekarang apa namanya? Pasal 34 ayat 1 ya. Yang saya ingat itu dulu pasal 29 tentang agama gitu ya. Pak, wah yo RT mah harus hafal lah. Iya. RT udah ngumpul ngaji semua, tinggal satu yang belum ya. Nah iya kan, ini RT udah ngaji semua kan, tinggal satu yang belum. Ya siapa tahu ntar besok-besok tiba-tiba Assalamualaikum. Ya kita nggak ada yang tahu.
Ya'wi ilaihi ad-dha'ifu, hendaknya pemerintah itu memberikan perlindungan kepada kaum du'afa, yaitu kayak di undang-undang itu ya. Fakir, miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Cuman kan dipelihara itu multi tafsir. Dipelihara itu memang dibiarin biar miskin apa? Iya bang, bahasa dipelihara itu loh. Iya. Yang itu yang benar. Itu yang dipelihara biar tetap miskin ya. Dipelihara. Iya dipelihara. Lah kalau dicukupi itu kan lain bahasanya ya. Kan bahasanya dipelihara. Maksudnya dipelihara itu maksudnya dipiara biar jadi tetap miskin. Kalau kaya belamu. Ntar kalau musim-musim pilkada begini kan lumayan lah ya, yang kaya ya suaranya satu, yang pinter suaranya satu, yang miskin ya satu. Kan lebih mudah nyari suaranya orang miskin daripada orang kaya. Wabihi, dan dengan sultan, dengan kekuasaan itu yang tasiru al-madlum, ditolonglah orang-orang yang terzalimi. Cuman kalau nggak ada pemerintahan ya kacau ya. Pantesan. Misalnya motor hilang, kita lapor ke polisi, waduh sorry polisi udah bubar. Nah, iya. Ya, umpama ada yang kehilangan pompa air, lapor ke RT, aduh sorry RT-nya bubar. Waman akroma sultanallahi, waman, dan siapapun akroma yang memuliakan sultanallah, para pemimpin-pemimpin Allah. RT kan termasuk pemimpin kan ya? Iya. Fit dunia, di dunia, makanya kita manggilnya Pak RT. Itu kan dalam rangka untuk memuliakan. Maka sekarang saya manggilnya bukan Om Idris lagi, Pak RT. Dimarahin Herman. Pak RT, iya kan perintahnya itu loh. Waman akroma, dan siapa yang memuliakan, termasuk panggilan, memanggil kan dengan panggilan kehormatan. Sultanallahi, para pemimpin Allah, fid dunya, di dunia. Akramahullah, maka Allah akan memuliakan orang tersebut yaumal qiyamati, di hari kiamat. Kalau ketemu cium tangan ayo. Ya. Iya. Lah penghormatan iya. Lah itu Rasulullah bilang orang yang menghormati pemimpinnya maka orang itu akan dihormati oleh Allah. Memuliakan pemimpinnya akan dimuliakan oleh Allah. Ya, makanya manggilnya enggak seenaknya Mas RT. Ya. Tapi ada hisap. Termasuk bentuk penghormatan. Makanya sejelek-jeleknya pemimpin, ya kita kan nggak boleh merendahkan ya. Biar bagaimanapun, walaupun dia bukan yang kita pilih, walaupun kita nggak cocok sama dia, ya wes ben, tetap ada perintah untuk menghormati. Bismillahirrahmanirrahim. 690 as-siwaku, siwak. Mataharatun, pembersih, lil fanni, mulut, untuk mulut. Mardatun, mendatangkan ridho, lirabbi, untuk Tuhan. Majla'atun, majla'atun kok harus biar gitu. Di situ terjemahkan kok Ustaz? Menerang, terang. Lil basar, untuk pandangan, atau penglihatan. Ini siwak itu ada 3 keutamaan, yaitu untuk membersihkan mulut, untuk mendatangkan ridho Allah, dan untuk menerangkan pandangan. Nah sekarang yang jadi persoalan, sekjen, kok kemarin saya nggak lihat fotonya ya? Wah. Ini di atas ini loh, kehormatan sekjen loh. Ini loh di atas. Lewat dulu lah.
Loncat wes itu. Penghormatan. Penghormatan situ VIP. VIP lah. Pemimpin ya lain lah. Sama rakyat itu ya beda. Ini loh bangkunya Pak Ustadz. Tenang, di kopi saya aja. Tenang aja. Pengen kualat apa mau pemimpin? Barusan baca hadisnya loh. Sekarang yang jadi persoalan, apakah sikat gigi itu bisa menggantikan posisi siwak? Kalau di zaman Rasul memang memakai kayu arok, namanya kayu arok atau kayu siwak itu. Lah sekarang di zaman modern sekarang kita memakai pasta gigi dengan sikat gigi, apakah itu bisa menggantikan posisi siwak? Yang fadilah siwak itu tadi itu membersihkan mulut, Allah ridho, dan pandangan mata ini lebih cerah. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah juga sampaikan, laula asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Ini dari kitab lain, kalau di itu tidak ada. Laula an asyukka ala ummati, seandainya tidak memberatkan umatku, la amartuhum, maka akan aku perintahkan bisiwaki, untuk siwak, inda kulli salatin, di setiap sholat. Nah sekarang yang jadi persoalan kan siwak. Kalau dulu pakai kayu. Nah sekarang apakah bisa digantikan dengan pasta gigi, dengan sikat gigi? Gimana Pak Ustadz? Bisa digantikan dengan sikat gigi nggak? Atau tetap harus pakai itu siwak? Waalaikumsalam. Bagusan sikat gigi lebih bersih. Bagusan sikat gigi Pak Ji. Kalau siwak nggak bersih. Nggak bersih. Yang lain, yang punya pendapat lain? Untuk manfaat. Untuk manfaat kan sikat bisa membersihkan. Terus? Untuk sunatnya kan nggak bisa. Berarti kesimpulannya? Bisa dong. Bisa. Nih yang hadir di sini ada yang memakai kayu siwak? Pakai loh. Loh, pakainya ada. Pak Ustadz keluar pakai, yang lain? Kesunahannya nggak dapat. Nggak dapat kesunahannya. Terus? Segi manfaat kesehatan dia dapat. Dapat. Jadi kesimpulannya? Mau sehat apa mau sunah? Sunah kagak sehat. Bisa juga. Nggak dapat tapi kagak sehat. Iya. Ya kita ya sikatan juga Pak Haji, maka sikatan. Persoalannya, apakah kita yang memakai sikat gigi, termasuk saya, itu bisa menggantikan posisi siwak? Ketika kita sikat gigi, apakah itu tidak perlu lagi atau masih perlu memakai siwak? Kan gitu ya. Nah, karena kita ini masuk dalam kategori ahlus sunnah, kan ada imam madhab. Di antara pendapat dari Imam Syafi'i atau murid-muridnya, dari dulu beliau berpendapat bahwa siwak itu tidak harus memakai kayu siwak, kayu arok. Boleh memakai bahan-bahan yang lain, yang terpenting tujuannya untuk membersihkan mulut itu tercapai. Makanya dalam mazhab Syafi'iyah, sikat gigi sudah bisa menggantikan posisi siwak. Itu dalam mazhab Syafi'i. Misalnya bisa kita baca dalam kitab Kifayatul Ahyar, itu ada keterangan begini. Annahu yahsulu al-istiyaqu bihirfatin wa bikulli khashinin mazilin wal audu aula wal araku aula. Ini pendapatnya dalam mazhab Syafi'i. Annahu yahsulu, bahwa sesungguhnya sudah bisa atau bisa al-istiyaqu menggantikan posisi siwak bihirfatin wa bikulli khashinin mazilin, dengan benda apa saja yang bisa membersihkan, menghilangkan kotoran mulut. Berarti apa saja kan termasuk sikat gigi secara umum. Tetapi tetap berpendapat wal audu, dengan pakai ranting.
Ranting berarti kan tidak secara spesifik menyebutkan ranting apa ya. Ranting jati ya boleh ya. Ranting mangga, ranting jambu, ya siapa yang penting ranting kan? Nah iya. Aula itu lebih baik, wal aroku dan kayu arok, kayu siwak, aula itu lebih baik. Berarti kalau usah keluar double dapatnya nih. Iya. Sikat gigi sudah bisa menggantikan posisi siwak dan masih memakai arok, memakai kayu siwak, berarti double. Nah kalau kita kan cuma pakai sikat gigi, saya pernah nyoba yuk kayaknya karena nggak terbiasa, kayaknya malah kotak. Nggak terbiasa masalahnya. Kalau terbiasa ya enak-enak saja. Tapi dalam mazhab Hanafi dan Hambali tidak bisa. Maksudnya tidak bisa menggantikan posisi. Maka dalam ilmu usul fikih itu ada istilah begini. Ada istilah hukmul maqasid, ada hukmul wasail. Hukmul maqasid itu adalah hukum tujuan. Kita pakai sikat gigi, pakai siwak, tujuannya kan sama, yaitu membersihkan mulut. Itu namanya hukmul maqasid, hukum tujuan. Tetapi ada hukmul wasail, hukum alat. Nah, dalam mazhab Syafi'i yang jadi alasan sikat gigi bisa menggantikan siwak karena memakai hukum maqasid. Maqasid itu tujuan. Tujuannya asal udah tercapai, mau alat apa saja, ya monggo. Nah, yang penting membersihkan, itu namanya hukmul maqasid, hukum tujuan. Nah, sementara mazhab yang lain seperti Hanafi sama Hambali mengatakan bahwa karena ini yang pernah dicontohkan Rasul, ada barang yang memakai kayu siwak, maka tidak melulu harus hanya hukmul waqasid, tapi ada hukmul wasail. Wasail itu alat. Karena alatnya zaman sekarang ya masih ada, maka masih belum bisa tergantikan. Kalau siwak ya sunnahnya pakai kayu siwak, kayu arok. Itu pendapatnya dalam mazhab Hanafi dan Hambali. Nah kalau kita ya, kalau saya suruh milih ya memang milih Syafi'i. Yang penting maqasidnya, tujuannya tercapai, yaitu untuk membersihkan mulut. Nah ya kalau dua-duanya ya malah lebih bagus. Itu namanya hukmul maqasid sama hukmul wasail. Wasail itu alat, sementara maqasid itu tujuan. Mau pakai alat apa saja yang penting nyampe. Lah itu namanya, yang penting maqasidnya bukan wasail. Nah itu masalah siwak. Dan kalau kita ngaji dalam kitab Fathul Qorib takrib, siwak itu memang sunnah. Yo kalau kita tadi yo pakai sikat gigi itu. Di antaranya dalam hadis riwayat Muslim selain tadi, laula anasyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Kalau seandainya tidak memberatkan, maka akan aku perintahkan untuk memakai siwak di setiap sholat. Tapi nyatanya memberatkan tuh ya. Kecuali bagi yang terbiasa tadi pakai kayak Ustaz Kohar. Tapi kalau tarawih setiap salam pakai. Sekali aja di depan. Oh kirain assalamualaikum perkara-kara. Wah masalahnya teks hadisnya inda kulli sholatin, di setiap sholat. Kalau kita malah pas mandi doang sih ya. Yang penting pokoknya ketika sholat itu memang mulut bersih. Sampai orang tua dulu itu malah kelarang loh, kalau habis wudhu jangan makan. Ya dulu saya beranggapan bahwa makan itu membatalkan wudhu. Karena orang tua dulu kalau nasihatin gitu kan ya, misalnya kita mau ke mushola itu udah wudhu, mau ada makanan kita coba, habis wudhu jangan makan. Nah, memang ternyata yo kalau kita sholat itu dalam keadaan mulut bersih. Kalau misalnya habis makan ubi yo popo ya, terus kemudian nyempil di sini nih. Kalau kayak saya nih kan gigi udah bolong nih kanan kiri nih. Perasaan mah udah bersih,
nyempil gini begitu Allahu Akbar. Lagi ngimami lagi ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Muter di mulut. Lah kalau biji cabai kan bisa ngoeh-ngoeh kepedesan kan. Itu kalau ditelan batal sholat. Kalau dikeluarin makruh. Goyang terus berarti ya. Lah iya kalau makmum enak lah kalau imam. Yo Pak Ustaz yo. Masa imam dulu. Enggak nyaman. Makanya milih resiko terkecil, makruh dikeluarin. Tapi ngeluarinya jangan ke depan atau ke kanan. Ke kiri itu pun ya pelan. Gitu ya. Jangan. Wah. Ya kebetulan di samping ada lawan politik. Wah. Bisa selesai sholat, bisa ada smackdown di situ. Apa lu sengaja ngeludahin gua? Lah makanya diusahakan sebelum sholat itu ya mulut bersih. Gitu. Nah, terus ada hadis yang kedua. Rasulullah itu kana idza dakhala baitahu bada'a bis-siwaki. Beliau itu kalau masuk rumah, artinya mau ketemu dengan keluarganya, ya beliau itu sikat gigi. Ya kalau mau kumpul sama orang lah ya sikat gigi. Habis makan jeki. Lah ya kalau yang diajak omong orang Sunda sih demen deh. Itu saya. Enggak juga. Dia kirain demen makannya masuk baunya enggak demen sih. Lah, orang rata-rata demen kan? Lah iya demen, tapi kenapa baunya enggak demen? Lah iya makanya mau kumpul orang ya dibersihkan. Terus ada hadis lagi yang berkenaan tentang siwak. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail yashusu fahu bisiwaki. Rasulullah itu ketika bangun tidur langsung memijit-mijit apa ya? Apa lagi? Bisiwaki dengan siwak. Kalau bangun tidur beliau itu langsung ke kamar mandi sikat gigi. Kayak lagu anak-anak zaman dulu ya. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Ternyata itu ada dalilnya, hadisnya ya. Enggak sembarangan lagu itu. Iya kan? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail yashusu fahu bisiwaki. Beliau itu kalau bangun tidur enggak lupa sikat gigi. Ya kan persis lagunya Hana ya nah. Gimana lagunya ya? Bangun tidur terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Itu hadis yang 690 tentang siwak. Bismillahirrahmanirrahim. 691. Assalamu qabla su'al. Mengucap salam itu sebelum ngomong yang lain. Artinya di awal pembicaraan ucapkan salam. Ya, kayak tadi man ya baru masuk assalamualaikum. Kalau udah ngomong ngalor idul baru assalamualaikum. Lain urusan itu. Jawab salam itu hukumnya belum tentu. Nah, jawab salam hukumnya apa, Riz? Fardu kifayah. Wajib. Iya, cuma 2 orang ada beda-beda ya. Yang sebelah sini apa Pak Eko? Jawab salam hukumnya apa? Loh, lah enggak jelas. Pendirian. Jawab salam hukumnya ya wajib ya sunah gimana sih Pak Eko? Tergantung situasi. Tergantung situasi. Kamu yang minta salam. Yang ucapin salam. Salam aku beda. Tambah aneh lagi. Malah saya waalaikumsalam. Maaf. Dalam fikih itu kan ada hukum dasar, tapi ada hukum pengembangan.
Jangan bilang maaf. Kalau bilang maaf dia masih protes lagi. Waalaikumsalam. Kan assalamualaikum, waalaikumsalam. Gitu saja lama-lama bosan. Hukum dasar menjawab salam itu hukumnya wajib. Iya. Hukum dasar menjawab salam itu hukumnya wajib. Tetapi pengembangannya ada kalanya wajib, ada kalanya haram, ada kalanya tidak boleh, ada kalanya nggak pengen. Wah aneh ya jawabannya ya. Lah iya makanya hukum dasarnya hukumnya wajib. Ada kalanya salam nggak boleh dijawab, yaitu salamnya non muslim. Ketika dia mengucapkan salam assalamualaikum, kita jawab cuma hanya sampai waalaikum, wes titik situ. Waalaikum, waalaikum, dan kok nggak ada lanjutan? Saya tes dulu dong. Berat. Iya. Kak, ya kan kita bertetangga ini kan non muslim banyak. Kadang kalau ketemu saya ya, waalaikum, ya saya jawab waalaikum. Udah tutup. Ya dimanapun, misalnya ada calon gubernur yang kebetulan umpama non muslim ya, udah sambutan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita tahu dia non muslim jawabnya waalaikum. Nah, kok pelit? Ya memang begitu aturannya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin itu dibahas lumayan, ada beberapa hadis. Waalaikum. Itu kalau non muslim, itu yang nggak boleh dijawab. Yang kedua, salamnya imam. Lah iya, mama kita maghrib sholat di Al-Muhajirin, Pak Ustadz Kohar ngimami. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Lah kok makmumnya jawab batal. Lah iya bener kan? Iya. Itu salam yang nggak boleh dijawab. Ada salamnya kita yang nggak pengen denger jawabannya. Kalau masuk kuburan. Nah iya, kan kita memberi salam kepada ahli kubur. Nggak pengen denger jawabannya udah. Kabur. Nah iya, umpama masuk ke area pemakaman kan sunnahnya mengucap salam assalamualaikum ya ahlal kubur wa ana insyaallahu bikum lahikun. Salam sejahtera wahai penduduk kuburan dan saya insyaallah sebentar lagi. Kalau orang ragu-ragu loh artinya itu. Wa ana dan saya insyaallah dengan izin Allah lahikun. Lahikun itu kalau diterjemahkan aslinya membersamaimu. Berarti kan nyusul kan ya? Nah iya, kayaknya nantang ya. Udah tenang, bentar lagi saya temenin kan gitu ya. Jangan diterusin. Lah korupsi namanya. Dua. Cukup assalamualaikum panggil kubur. Masih ada terusannya kok. Jangan terusin. Berani nggak berani kalau Israel udah diutus ya. Nggak bisa nego masalahnya kok. Bok aja bok. Bok. Sogok. Kalau Israel itu butuh kuota ya bisa. Dia nggak butuh kuota kok. Nah itu kan kita nggak pengen dengar jawabannya ya. Umpama ya ziarah ke makam udah sore-sore mendung-mendung gelap ya. Assalamualaikum ya ahlal kubur, tiba-tiba waalaikumsalam. Langsung motor putar balik. Itu salam yang nggak pengen denger jawabannya. Menjawab salam itu wajib, memberi salam hukumnya sunnah. Tapi dalam hal ini sunnah pahalanya lebih besar daripada wajib. Dalam hal ini loh, dalam masalah menjawab dan memberi salam. Orang yang memberi salam pahalanya lebih besar daripada yang menjawab salam, walaupun yang menjawab itu hukumnya wajib. Maka dalam kitab Faraidul Bahiyah atau Asbah wan Nadhair, hukum dalam Islam itu hampir semua ada pengecualian. Secara umum wajib itu pahalanya lebih besar daripada sunnah, kecuali yang masalah memberi salam dan menjawab salam.
Memberi salam sunnah, menjawab salam wajib, tapi memberi salam walaupun sunnah pahalanya lebih besar daripada yang menjawab salam. Itu hukum istisna namanya. Istisna itu pengecualian. Contoh kedua, mengikhlaskan utang. Ya Pak Mansur ya, mengikhlaskan. Lo kok ketawa ya Pak Eko? Ya kebetulan saya pas masuk sono aja kan Pak Mansur yang kelihatan. Mengikhlaskan itu hukumnya sunnah, mengingatkan hukumnya wajib. Wajib. Mas, utang yang dulu gimana? Itu wajib, tapi enggak wajib bukan tiap hari kayak sholat 5 waktu. Ya enggak, ya kali-kali lah kalau atau kala-kala lah diingetin. Lah, kewajiban kita udah gugur. Lah kemudian kok timbul hati, ya udah deh saya ikhlasin. Mengikhlaskan hukumnya sunnah, tapi pahalanya jauh lebih besar daripada wajib ngingetin itu tadi. Ngingetin wajib, ngikhlasin sunnah. Lah ya kalau 10.000 sampai 100.000 ngiklasinnya enteng ya. Kalau banyak ya wah. Ya Pak Idris ya. Ya, makanya pahalanya lebih besar daripada ngingetin, walaupun ngingetin itu hukumnya wajib. Maka tidak selamanya wajib itu pahalanya lebih besar daripada sunnah, karena ada pengecualian. Contoh lagi, mempersilahkan orang lain untuk lebih besar mendapat pahala itu hukumnya makruh. Ini sering terjadi. Kita mau berjamaah, di depan masih ada 01. Kemudian kita mempersilahkan orang di samping kita, silahkan maju. Hukumnya makruh bagi orang yang mempersilahkan. Kalau dalam kaidah fikih namanya al-itharu bil qurbi makruhun. Mempersilahkan orang untuk memperoleh pahala yang lebih besar. Kan sop depan pahalanya lebih besar daripada sop yang di belakang. Sementara di situ kita bisa maju ke depan, kok mempersilahkan orang lain, kita yang mempersilahkan ini hukumnya makruh. Kecuali ada ilat itu alasan. Misalnya kayak Pak Satam, anaknya ikut. Kalau nanti di depan, khawatir anaknya nanti ganggu, ya akhirnya ya, ayo silakan maju. Nah, lain urusan. Tapi kalau nggak ada alasan apa-apa, kok kita mempersilahkan orang lain untuk maju ke depan, itu hukumnya makruh. Ini sering ya? Oh iya, makanya kalau ada kosong, nggak usah nyuruh orang, langsung maju. Sama-sama maju, terus dua-duanya mundur. Lah kalau itu malah urusan. Yang dipersalahkan itu kan mempersilahkan. Ayo Pak, silakan Pak. Nah, Diri yang mana? Sadar diri yang mana? Yos, pokoknya asal nggak ada alasan, kecuali ada alasan misalnya kita ngajak anak kecil, atau mungkin kita ada alasan lah, alasan yang dibenarkan lah. Ada sekjen ya. Nah, apalagi sekjen kan? Ya, iya. Pak Eko man. Saingan. Oh iya, sama-sama sekjen. Pak Pardi yang sekjen. Itu pejabat ngumpul bertiga, kecuali satu loh. Ini RT, wah pejabat semua loh Busro ini. Oh iya. Nggak sembarangan. Yang ngaji di sini ternyata nggak sembarangan, para pejabat. Punya amanah semua. Aduh, punya amanah semua, makanya wajib dihormati ya gitu. Aduh, hadisnya nomor berapa sih tadi yang wajib menghormati pemimpin dari mana? Yang pertama dibaca tadi loh. 689. Sultan semua. Sultan semua, jangan macam-macam ini. Assalamu qabla su'al. Salam itu sebelum yang lain. Artinya ya didahulukan. Pokoknya datang assalamualaikum, ketemu ya assalamualaikum. Dan setelah ngobrol ngalor ngidul kok baru assalamualaikum, ya lain urusan. Faman bada'akum, dan siapa yang mengawali di antara kalian bisu'ali dengan yang lain qabla salami, sebelum salam, fala tujibuhu, maka tidak ada kewajiban untuk menjawab.
Umpama ada orang pidato, begitu dia berdiri, hadirin semua itu yang tidur dibangunin, HP dimatiin, ayo madep ke sini, langsung dia assalamualaikum, nggak wajib jawab. Nggak wajib jawab. Sama kayak kadang kan penceramah ya, salam pertama yang jawab dikit, saya ulangi. Udah gak wajib gitu. Yang wajib tuh yang pertama tadi. Cuman kan kita diam aja dia malah terus ya. Lah, biar sampai 1 jam. Malah tambah kencang. Cuman kadang kita kalau diprovokasi, yang nggak jawab salam saya doain, langsung jawabnya kencang. Iya, utangnya nggak lunas, BTN nagih mulu. Kenapa buah-buah BTN? Alah, mau nggak mau, ternyata kita tinggal numpang di BTN. Assalamu qabla su'al faman badakum bisu'ali qabla salam fala tujibu. Kalau orang itu udah ngomong ngalor ngidul kok baru salam, maka salamnya itu tidak wajib dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu, salam ismun min asma'illah. Itu nama termasuk nama-nama Allah yang tergabung dalam Asmaul Husna. Banyak yang pada hafal itu biasanya imam-imam ya. Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Di penghujung surah Al-Hasyr itu ya. Termasuk nama Allah adalah As-Salam. Biasanya wiridan kita kan ya Allahumma antas salam. Allahumma ya Allah anta engkaulah as-salam, maha damai. Wa minkas salam, dan dari engkau kedamaian itu. Terus lanjutannya Allahumma antas salam wa minkas salam. Terus kok lupa saya malah ya. Orang kalau lagi ngepleng gitu. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam fahayna rabbana bisalam wa taqinnal jannata darussalam. Wa alaika, dan kepada engkau ya'udu akan kembali assalam dengan penuh kedamaian. Yang benernya wa alaika wa ilaika. Di situ ada wa ilaika. Wa ilaika, dan hanya kepada engkau. Kalau wa alaika, dan hanya untuk engkau. Tapi di konteksnya wa ilaika. Lah ya wis, Maknanya udah sama. ya mungkin kan kadang orang itu ngapal, nggak lihat tulisannya Pak. Asal pokoknya denger. Saya sering ngetes itu kalau salawat badar itu. Padahal itu kalau kebalik artinya selapun 180 derajat berbanding terbalik. Yang apa itu? Nah, ilahi salimil ummah minal afati wan. Pakai ain atau pakai qaf? Kalau pakai ain artinya nikmat itu enak. Kalau nikmah pakai qaf artinya sengsara. Berarti ain Pak. Oh, Ain. Salah. Oh, Saya. sekjen dilawan ya mana? Pengen kualat. Taruhan. Sekjen ngajakin taruhan. Taruhan jabatan dari sendiri. Kalau diterjemahkan kan begini, ilahi ya Tuhanku, salim, selamatkan, jauhkan al-ummah, umat ini. Ya Allah, selamatkan umat ini minal afat, dari penyakit, wan nikmah, dan sengsara. Oh, bener ya, Man? Minta dijauhin dari sengsara. Tapi kalau nikmah minta dijauhin dari nikmat, berarti pengen sengsara. Nah, makanya kalau kita sengsara mulu, mungkin ketika selawatan itu salah ucap.
Saya dibilangin. Iya. Kita kan orang lama ini. Nyombong. Lagian kan ini udah berapa kali? Nyombong, Riz, orang lama, Riz. Aduh. Cocok ya. Cocok, Pak RT. Aduh. Mosok doa minta dijauhin dari nikmat berarti kan pengen sengsara. Lah makanya kalau kita sengsara mulu, kalau ya Allah kok sengsara mulu kan lu ya minta. Gara-gara salah ucap. Mangga salah ucap buka buah-buah itu. Ucapnya buat adem-adem udah 8 tahun masih adem-adem. Hati-hati ngucap emang ya. Aduh ya Allah. Assalamu ismun min asma'illah. Salam itu nama dari nama-nama Allah atau yang tergabung dalam Asmaul Husna. Wada'ahullah yang Allah letakkan fil ardi di bumi. Fa'absyuhu maka tebarkanlah salam itu bainakum di antara kalian. Ya itu tebar itu bisa diartikan secara tekstual yaitu kalau kita ketemu ucap salam, atau diartikan secara kontekstual yaitu damai, nggak seneng ribut, wes pokoknya damai. Dan kalau debat daripada menimbulkan ribut wes yang waras. Fa innar rajula maka sesungguhnya seseorang al-muslimah yang muslim idza marra biqaumin ketika ia berjalan melewati satu kaum fasallim atau fasallama maka ia mengucapkan salam alaihim kepada mereka. Kalau kita lewat di situ ada muslim yo ucapin salam. Kalau assalamualaikum diganti dengan selamat pagi gimana? Assalamualaikum diganti selamat pagi. Selamat pagi dong ya. Selamat ya tadi hukum makosidnya sama tapi wasailnya beda. Kalau kita memang berada di lingkungan yang non muslim, misalnya ada kerjaan di Bali, di Manado, di NTT, yang kita belum tahu orang itu muslim apa enggak. Sementara di tempat ini mayoritas non muslim, maka silahkan. Tapi kalau kita di sini yang mayoritas muslim, walaupun kita nggak tahu dia muslim apa enggak, kita wajib berhusnudon bahwa orang itu Islam karena berada di lingkungan Islam. Kecuali memang ada tanda-tanda dia pakai kalung atau mungkin dia lagi aman kambing yang tak bertanduk. Kan udah tanda itu ya. Nah ya silakan pagi om, silakan. Tapi kalau nggak ada tanda-tanda kita wajib berhusnudon bahwa dia muslim. Saya dulu 2016 kalau nggak salah ya, ada acara hampir sebulan setengah di Ambon. Dan itu kan di situ mayoritas non muslim. Kebetulan saya itu dikasih supir yang menurut saya, keyakinan saya dia bukan orang Islam. Makanya semenjak ketemu saya nggak ngomongnya ya nggak assalamualaikum. Karena saya datang di zona subuh, begitu habis subuh ya pagi pak, pagi yuk. Kemana pak kita pertama? Ke masjid saya sholat subuh. Begitu saya sholat subuh, dia nungguin di luar. Ternyata dia sholatnya di luar. Udah ngobrol ngalor ngidul, kirain saya ya non muslim. Ternyata muslim. Memang dia cerita saya termasuk salah satu dari keluarga besar yang saya sendiri yang muslim, yang lain non muslim. Karena baca. Fasallama maka mengucapkan salam alaihim kepada mereka. Faraddu maka orang-orang itu menjawab alaihi ke orang yang mengucap salam. Kana lahu alaihi fadlu darajatin maka bagi orang tersebut dan
orang yang diucapi salam fadlu darajatin, keutamaan beberapa darajat. Bitangkirihi iyahum, dengan mengingatkan kepada mereka, iyahum ya mereka, assalama salam. Tapi bagaimana kalau salam kita tidak dijawab? Ya, kayak tadi lah biasanya kan, mau ceramah, mau sambutan, orang pada sibuk sendiri, kita salam nggak ada yang jawab. Fa'in lam yaruddu, maka seandainya salam kita tidak ada yang menjawab alaihi kepada orang tersebut, radda alaihi, maka yang menjawab untuk orang tersebut man huwa, yaitu seseorang khairun yang lebih baik, minhum dari mereka, wa atyabu dan lebih suci, yaitu malaikat. Kita ketika mengucap salam di hadapan banyak orang, kok di situ nggak ada yang jawab padahal dia muslim, yo yang jawab itu adalah malaikat. Sama seperti kita berdoa, walaupun kita sendirian, tetapi berdoalah memakai redaksi kita atau kami. Ya Allah ampunilah kami, tidak memakai ya Allah ampunilah aku, walaupun di sholat sendirian. Ini keterangan ada dalam kitab Nihayatul Zain tulisan Imam Nawawi Banten, ketika beliau membahas tentang doa kunut. Ketika kita doa kunut, walaupun sendirian, sholat di rumah sendirian, tetap usahakan memakai redaksi kita. Jadi Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, dan seterusnya. Enggak memakai yang Allahumma hdini. Kalau hdini kan hanya saya, tapi kalau Allahumma hdina kita semua. Lah alasannya apa? Ternyata Imam Nawawi Banten menulis bahwa bisa jadi ketika kita berdoa ada yang mengaminkan dari makhluk Allah yang lain, yang bukan dari bangsa kita. Cuma kan untungnya kita dan makhluk lain itu ada penutup, ada hijab. Nah kalau kita sholat sendirian di rumah, Allahumma hdina fi man hadait, amin, wa afina fi man afait, amin. Salam prindik. Maka ada hijab penutup antara kita manusia dengan makhluk Allah yang lain, entah jin atau malaikat, karena yang diperintahkan ibadah kan bukan hanya kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah enggak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Berarti yang diperintahkan ibadah bukan hanya manusia tetapi juga jin. Cuman jin sekarang kok dikonotasikan makhluk serem ya. Gara-gara TV sih ya, film-film ya. Biasanya kalau dulu di film di MNC kalau orang ragu, tolong enggak, apa kita nyopet, apa kita tolongin, ada orang kecelakaan. Yang sebelah ada yang semuanya putih, tolongin. Yang sebelah ada yang merah, ada tanduknya, ada taringnya, katanya jin. Udah ambil aja tuh dompet, ambil tuh HP. Ya Pak dia. Pegang patahnya pegang. Oh ya. Wis angel man. Bismillahirrahmanirrahim. Biar habis, biar minggu depan ganti bab. As-sama'u mendengarkan, wa ta'atu dan mentaati. Hakun itu hak alal mar'il muslimi terhadap pribadi muslim fima ahabba, dari apa yang ia sukai, au kariha atau yang tidak disukai, malam yu'mar bi maksiatin, selama tidak memerintahkan kepada maksiat. Maksudnya wajib bagi seorang rakyat untuk as-sam'u mendengarkan, wa ta'atu dan taat kepada pimpinan. Oh man. Berarti kalau situ ngomong saya bukan warganya situ man, enggak man. Pak Ji man. Kalau situ ngomong wajib dengerin man. Ini warganya man ya. Aji ingin kami Pak Ji. Nah. Wah, senang. Ya punya. Dosa As-sam'u wajib bagi hakun alal mar'il muslimi, bagi seorang muslim
Ia asamu mendengarkan, wa ta'atu dan mentaati. Biar pemimpinnya ngomongnya belum terus dengerin aja Pak. Ngomong apa kayak boleh dengerin aja. Wa ta'atu taat. Oh, Man. Gimana Man? Yang saya hormati. RT4 saya sendiri. Saya nggak ada, cuma nyampe. Baik itu wajib kita dengerin, wajib kita taat fi ma'ahabba dari omongannya yang kita suka, au kariha atau tidak suka. Ayo, wajib dengerin Man. Ya, kalau Om RT ngomong apa aja situ wajib dengerin, wajib taat. Mau seneng mau enggak wajib taat. Kandang bebek suruh bongkar, bongkar. Loh, hadisnya loh ini teman. Hadis loh ini riwayat Bukhari Muslim loh, sahih loh ini. Sahih. Kalau pemimpin ngomong apa wajib taat, wajib dengerin. Berarti ntar Sabtu, Minggu bikin pengumuman Mas RT. Warga semuanya kerja bakti. Oh. Wajib dengerin, wajib taat. Fima ahabba dari yang ia senengi. Senengi kalau misalnya warga semua insya Allah ada bantuan dari PT Aqua, Sinar Mas. Kan senengin kan dia. Siapa teh? Langsung besok ada pengumuman lagi, besok kerja bakti. Wah mau mancing malah kerja bakti. Jadi siap. Fima ahabba dari yang ia sukai, au kariha atau yang tidak ia sukai. Mau seneng mau enggak, kalau itu pemimpin dia wajib dengerin, wajib taat. Kecuali kecualinya ternyata malam yukmar bimaksiatin, selama pemimpin itu tidak nyuruh kepada maksiat. Kalau disuruh nyawek gimana Man? Niatnya sodako. Oh niatnya sodako. Saya udah jaga. Niatnya sodako Pak Ustaz. Saya udah jago ya. Tangannya lembut banget Pak. PA. Pinter alas. Iya PA pinter alas. Aduh. Fa'idha umira, maka ketika diperintah bimaksiatin untuk maksiat, fala sam'a alaihi, maka enggak boleh dengerin, wala ta'ata dan enggak boleh taat. Itu Man. Udah tahu kan hadisnya ya? Iya. Bukannya kapok, Oh, waktu Agustusan, RT mana sih? Kalau nyuruh yang maksiat, nggak harus dengerin. Misalnya instruksi dari pengurus RT 4 bahwa warga wajib pasang shot. Kas untuk pembangunan Pasum. Setiap malam cari info. Aduh, ini kok ya pas ya ada RT baru ngajinya bab kepemimpinan ya. Mau Allah yang menghendaki ini kayak itu. Bukan saya, kita bacanya urut kok ya. Kecuali bacanya loncat-loncat suka-suka saya gitu loh. Kan bacanya urut ini. Ayo sambung-sambung. Urut kok hadisnya loh. Fa'idha umira bi maksiatin, kalau diperintahkan untuk maksiat fala sam'a alaihi, maka tidak wajib dengerin, wala ta'ata dan tidak wajib taat. Rawahu Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari Muslim sahih. Ini malah nyari mana RT ya? Mana nyawer ini? Ngelah. PA pinter alasan. Adalah. Ini yang ngomong soalnya loh. Sampai loh Bang.
Tidak bisa dibantah itu ya. Dewan Suro loh man, bikin kualat tuh man. Kualat saya salah. Satu lagi. As-sunnatu sunnatani. Sunnah itu ada dua macam. Nah, sunnah itu apa pengertiannya? Itu. Nah, Keris kerasnya itu kan. Jangan berpahala, nggak bisa apa-apa. itu ya. Nah, begitu. Nggak dosa gitu. Nah, dikerjain berpahala, nggak dikerjain ya benar, tapi itu hanya dari satu sisi. Sunnah itu, definisi sunnah tergantung dari disiplin ilmu apa. Kalau disiplin ilmu fikih, yaitu tadi sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggal enggak dosa, itu sunnah. Tapi kalau sunnah dari disiplin ilmu hadis, beda lagi. Sunnah itu baik ucapan, tindakan, atau keinginan Rasul, itu namanya sunnah. Sesuatu yang disandarkan pada ucapan Rasul, maka qala Rasulullah, nah itu namanya ucapan. Atau tindakan Rasulullah, biasanya wa kana Rasulullah. Rasulullah itu menjalaninya begini loh. Nah, itu biasanya wa kana. Atau mungkin ketetapan. Ketetapan itu Rasulullah nggak ngomong apa-apa, tetapi ngomong apa-apa tapi belum menjalani. Seperti misalnya ketika Rasulullah itu berkunjung ke satu wilayah yang di luar Madinah, beliau itu disuguhi daging dhab. Dhab itu kalau di kamus mirip dengan biawak, tapi ternyata bukan. Karena dhab itu makannya daun. Kalau biawak kan bukan daun kan? Tapi gambarnya mirip loh, kalau di kamus itu gambarnya mirip. Nah, ketika dhab itu dimasak, dimakan, disuguhkan ke Rasulullah. Rasulullah melarang ya enggak, tapi beliau enggak ngambil. Nah, sesuatu yang didiamkan oleh Rasulullah, beliau enggak melarang, tapi beliau sendiri enggak jalani. Itu namanya takrir. Takrir itu apa ya? Kita melihat sesuatu enggak kita larang, tapi kita enggak ikut. Ini apa namanya? Ada orang main poli, saya nonton di situ, tapi saya nggak ikut. Terus ya saya nggak larang. Nah itu namanya kalau dalam ilmu hadis namanya takrir, bagian dari sunnah. Sunnah itu segala sesuatu yang disandar dari ucapan Rasulullah, tindak yang dilakukan oleh Rasulullah, sesuatu yang didiamkan oleh Rasulullah, itu namanya sunnah. Nah, kalau Eman mah senangnya sunnah Rasul. Itu iya malam Jumat bilangnya sunnah Rasul. Lah konotasinya sunnah Rasul itu kiku-kiku. Padahal sunnah Rasul malam Jumat itu baca salawat, baca surah Kahfi, baca Yasin, itu yang disebut sunnah Rasul. Kalau kiku-kiku itu saya hadisnya belum ketemu. Hadisnya di zaman Eman. Belum ketemu. Kalau masalah kikuk-kikuk itu mau malam Senin, malam Rebo, malam Jumat, terserah. Oh, kok mengatasnamakan malam Jumat. As-sunnatu, sunnah itu sunnatan. Ya, sunnah yang dimaksud di sini itu adalah bukan sunnah dalam disiplin ilmu fikih, bukan. Tapi sunnah dalam disiplin ilmu hadis. Sunnah itu cara atau metode yang ditempuh oleh Rasulullah melalui ucapannya, melalui perbuatannya, atau yang didiamkannya itu. Itu sunnatani, ada dua macam. Ada sunnatun fi faridatin, ada sunnah dalam kefarduan atau yang dicontohkan oleh Rasul. Seperti misalnya shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah engkau seperti melihat aku sholat. Ini namanya sunnah, tapi bukan sunnah yang definisi fikih loh ya. Beda, sama kayak wajib dalam definisi fikih, wajib dalam definisi ilmu tauhid, beda lagi. Maka wajib definisi apa tergantung dari disiplin ilmu apa. Wa sunnatun fi ghairi faridatin, dan sunnah di yang selain tidak fardu. Fa sunnatul lati fil faridah, adapun sunnah yang di dalam kefarduan, asluha, sumber pokoknya fi kitabillahi ta'ala, dalam kitab Allah ta'ala, yakni Al-Quran. Ahduha, mengambilnya hudan, itu petunjuk, wa tarkuha, dan meninggalkannya dolalatun, itu sesat.
Wasunnatul lati laisa asluha fi kitabillah. Sementara sunnah yang dasarnya bukan dari kitab Allah, al-akhdhu melaksanakannya biha dengan sunnah itu fadilatun, keistimewaan atau keutamaan, wa tarkuha dan meninggalkannya laisa bi khati'atin, tidak merupakan kesalahan. Ini sunnah, wallahu a'lam bishawab.